Halo, ketemu lagi dengan Ustadz di part 2. Oke, di part yang sebelumnya kita udah ngebahas tentang definisi al-fa'il. Bagaimana, apa itu fa'il, kemudian teknisnya secara umum itu fa'il itu seperti apa. Nah, di part kedua ini kita akan belajar lebih spesifik lagi tentang macam-macam fa'il. Sebelum kita masuk ke macam-macam fa'il, mari kita bumper dulu. Sesuai bab kita pada kesempatan hari ini, kita akan membahas secara tuntas, yaitu tentang macam-macam fa'il. Nah, macam-macam fa'il itu ada berapa sih? Nah, di sini kita akan melihat macam-macam fa'il itu ada dua. Ya, macam-macam fa'il itu ada dua. Yang pertama adalah isim zahir, yang kedua adalah isim mudmir. Nah, kita pernah belajar di kelas 7 bahwasanya macam-macam isim itu ada berapa sebenarnya. Macam-macam isim itu ada dua. Yang pertama adalah isim zohir. Yang kedua isim mudmir atau isim domir. Yang ketiga itu adalah isim mubham. Isim zohir itu apa sih? Nah, di sini isim zohir kita akan menjelaskan. Ustaz akan menjelaskan. Yaitu pertama, itu bisa termasuk nama orang, nama tumbuhan, dan nama binatang. Ini isim zohir. Isim zohir itu adalah isim, artinya apa? Isim artinya nama. Zohir itu adalah jelas atau nampak dan udah ditentukan. Contoh misalkan nama orang, Muhammadun, Zaidun, Fatimatun, Aisyatun. Nah, itu sudah jelas dan sudah nampak kejelasan namanya. Kemudian tumbuhan kayak seperti syajaratun. Syajaratun itu pohon. Kemudian zahratun, zahratun itu bunga dan lain sebagainya. Binatang, itu banyak kayak ketun, ketun itu adalah kucing, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Filun, filun itu adalah gajah dan seterusnya. Oke. Yang kedua adalah isim mudmir. Isim mudmir itu adalah kata ganti, ya, kata ganti orang. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia, kalian sudah pelajari kata ganti orang itu seperti apa. Itu ada tiga kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Di dalam bahasa Arab juga ada. Nah, seperti itu. Nanti teknisnya seperti apa? Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas secara bersama. Oke ya. Oke, next. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini dia. Macam-macam fa'il dilihat dari isim zohir. Ya, macam-macam fa'il ada dua, itu isim zohir, yang kedua isim mudmir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isim zohirnya dulu. Ya, yang nampak, yang jelas. Nah, itu ada berapa? Ada 8. Ya, ini ada 8 total semuanya. Oke ya. Nah, yang pertama adalah mufrad mudzakkar. Mufrad itu adalah tunggal, muzakkar itu laki-laki. Ingat, ada muzakkar, ada muannas. Kalau muzakkar itu adalah laki-laki, muannas itu perempuan. Kita di kelas 7 udah belajar juga, ya. Isim ditinjau dari kuantitinya. Ya, kuantitasnya ada berapa? Kalau isim dilihat dari kuantitasnya ada 3. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Mufrad itu apa sih? Mufrad itu adalah kata tunggal. Kata tunggal berarti satu. Ya. Yang kedua yaitu musanna. Musanna itu apa artinya? Itu adalah kata ganda. Berarti dua. Kalau jamak, jamak berarti banyak. Banyaknya berapa banyak? Pokoknya di atas 2 berarti dia termasuk jamak. Oke, sampai sini paham ya. Kalau muzakkar adalah laki-laki, muannas adalah perempuan. Oke, sekarang kita mau bahas yang pertama, mufrad muzakkar. Mufrad adalah tunggal, muzakkar itu laki-laki. Mufrad muannas. Kalau mufrad itu tunggal, muannas itu perempuan, berarti tunggalnya dia berjenis kelamin perempuan. Mufrad muzakkar berarti tunggalnya berjenis kelamin laki-laki. Musanna muzakkar. Nah, musanna itu ganda, 2. Mudzakkar berarti dia berjenis laki-laki. Musanna muannas, 2, berarti dia berjenis perempuan. Yang selanjutnya adalah jamak muzakkar, banyak, lebih dari 2, dan dia berjenis laki-laki. Jamak muannas, banyak, dan dia berjenis perempuan. Jamak taksir dan yang terakhir, 2 terakhir ini adalah dia tidak ada rumusannya. Nah, sekarang Ustadz mau nanya, rumusan mufrad, musanna, dan jamak itu seperti apa? Pernah kan ada rumus-rumusannya? Kalian kalau misalkan mereview kembali
PowerPoint yang Ustadz pernah kasih ke kalian itu ada. Kalau kalian mereview sedikit saja, kalian pasti sudah paham. Nah, kalau mufrad itu adalah kata dasarnya suatu kata bahasa Arab. Nah, seperti itu. Kalau musanna itu rumusannya di belakang kata itu ada alif dan nun, ditambahin alif dan nun. Ingat, kayak contoh mufrad, muslimun artinya adalah seorang muslim, laki-laki, berarti dia termasuk yang mana? Yang pertama yaitu mufrad mudzakkar. Muslim seorang laki-laki. Oke, dia berjenis apa? Berjenis laki-laki. Ya, muslim seorang muslim laki-laki, berjenis laki-laki, berarti dia mufrad mudzakkar. Kalau misalkan mufrad tapi muannas, ya tunggal tapi dia berjenis perempuan, berarti dia ditambahin tak marbutah belakangnya, yaitu yang tadinya awalnya muslimun menjadi muslimatun. Oke. Nah, lanjut kalau yang musanna berarti ditambahkan belakangnya adalah alif dan nun, yang tadi muslimun menjadi muslimani. Masih ingat kan? Oke. Kemudian kalau jamak muzakkar gimana, Ustaz? Laki-laki banyak, tambahin belakangnya waw dan nun, yang tadi muslimun jadi muslimun. Oke, sekali lagi kalau mufradnya tunggalnya adalah muslimun. Kalau dua muslim gimana, Ustaz? Muslimani, tambahin alif dan nun di belakangnya. Oke, kalau misalkan jamak, Ustaz, jamaknya laki-laki banyak tapi laki-laki berjenisnya, yaitu tambahin waw dan nun jadi muslimun. Nah, kalau misalkan mufrad muannas, tunggal perempuan, gimana, Ustaz? Itu adalah muslimatun. Nah, kalau misalkan dua perempuan, dua muslim perempuan, tambahin alif dan nun, muslimatani. Nah, taknya panjang tuh yang di belakang, tambahin nun, muslimatani. Oke, paham sampai sini? Selanjutnya kalau jamak muannas. Nah, ini jamak muannas. Gimana, Ustaz? Tambahin alif dan taknya berubah menjadi tak perahu. Ingat yang tadinya muslimatun jadi muslimatun. Muslimatun, muslimatani, muslimatun. Oke, masih ingat kan pelajaran tersebut? Nah, itu adalah rumus-rumusannya. Kemudian kalau yang kedua ini, Sat, gimana nih, Sat nih? Jamak taksir. Nah, jamak taksir ini tidak ada rumusannya. Oleh karena itu, kalian harus menghafal jamak taksir. Contohnya apa jamak taksir waktu itu? Yaitu seperti babun, babani, abwabun. Yang artinya apa? Pintu. Babun sebuah pintu, babani dua pintu, abwabun banyak pintu. Ya terserah mau 3 pintu, 4 pintu, 5 pintu, pokoknya pintunya banyak. Nah, seperti itu. Contoh lagi, kayak baitun, artinya sebuah rumah. Kalau 2 rumah apa? Baitani. Kalau rumahnya banyak, buyutun. Masih ingat kan kosakata bahasa Arab ini? Ini akan keluar lagi. Oke, next ya. Kita akan masuk ke teknis contohnya. Itu tadi contoh-contoh awal aja dari Ustadz ya. Oke, ini kita akan masuk tentang fa'il. Ingat, definisi fa'il apa tadi di awal? Itu adalah fa'il adalah isim yang harokatnya dibaca rofa, harokat yang di belakang kata. Misalkan muslimun. Nah, muslimun. Mim, sin, lam, mim. Muslimun. Mim yang di akhir, harokatnya itu adalah domah di atasnya. Ada wawunya. Ya, seperti itu. Berarti dia termasuk fa'il. Nah, letaknya muslim, kata muslim itu jatuh setelah kata kerja. Berarti kata kerja dulu baru fa'il. Contoh misalkan akala muslimun. Akala artinya apa? Telah makan. Muslimun seorang muslim. Berarti seorang muslim telah makan. Nah, sekarang fa'ilnya mana? Nah, seorang muslim telah makan, yaitu adalah muslimun. Ya, ingat. Masih ingat kan tentang definisi barusan di part pertama itu? Oke. Kita lanjut tentang mufrad muzakkar. Nah, lihat. Akala Zaidun. Zaid telah makan. Akala artinya telah makan. Zaid nama seseorang. Seorang laki-laki Zaid itu berjenis. Zaid itu 1, 2, atau 3?
Zaidnya satu, maka disebut mufrad. Nah sekarang Zaid itu berjenis apa? Laki-laki. Oh berarti dia muzakkar. Jadi Zaid itu termasuk isim fa'il dia termasuk fa'il, macam fa'il, isim zohir. Nah kemudian isim zohir seperti apa? Itu mufrad mudzakkar. Oke, gampang kan? Oke, lanjut. Kayak yang kedua, akalat Fatimatun. Akalat Fatimatun. Lihat Fatimatun. Nah, berarti kan fa'ilnya Fatimah. Fatimah telah makan. Nah, sekarang fa'ilnya mana? Itu Fatimah. Nah, Fatimah itu termasuk macam fa'il yang mana? Oh, dia nama orang. Berarti dia masuk isim zohir. Nah, sekarang isim zohirnya seperti apa, Ustaz? Fatimatun itu 1, 2, 3. Oh, 1. Kalau 1 berarti tunggal. Berarti mufrad. Nah, sekarang dia berjenis gendernya dia apa? Oh, dia perempuan. Berarti mufrad muannas. Paham sampai sini? Oke, next. Musanna mudzakkar. Musanna artinya ganda, 2. Ya, mudzakkar itu laki-laki. Oke. Akala zaidani. Oke. Akala artinya makan, telah makan. Zaidani berarti ada 2 zaid. Ingat tadi musanna, rumusannya apa? Di belakangnya ditambahin alif dan nun. Nih, alif dan nun. Zaidani. Oke, lihat sekarang. Akala zaidani. 2 orang yang bernama Zaid telah makan. Nah, pertanyaannya, mana fa'ilnya? Otomatis fa'ilnya adalah Zaidani. Oke, sekarang kita lihat Zaidani termasuk macam fa'il yang mana? Oh, dia nama orang, Ustaz. Berarti dia masuk kategori isim zohir. Nah, sekarang dia itu termasuk isim zohir yang mana? Seperti itu. Oh, dia ada alif dan nun di belakang, Ustaz. Oh, berarti ganda, Ustaz. Oh, dia termasuk musanna. Oh, kemudian Zaidani ini dia cewek apa cowok? Oh, ternyata dia cowok. Berarti muzakkar. Jadi dia termasuk fa'il, isim zohir, musanna, mudzakkar. Oke, sampai sini paham? Oke, next. Begitu juga yang perempuannya. Musanna muannas. 2 perempuan. Oke, contohnya. Akalat Fatimatani. Nah, gampang kan? Tinggal tambahin alif sama nun di belakangnya. Sekarang akalat Fatimatani. Berarti 2 orang yang bernama Fatimah telah makan. Nah, sekarang mana subjeknya? Otomatis subjeknya adalah Fatimatani atau 2 Fatimah. 2 orang yang bernama Fatimah ini telah makan, telah melakukan pekerjaan yaitu makan. Berarti dialah, 2 mereka lah ini yang disebut subjek. Pertanyaannya, dia termasuk macam fa'il yang mana? Yaitu isim zohir. Isim zohir yang mana? Oh, isim zohir dia gendernya perempuan. Oke, perempuan berarti muannas. Kemudian dia termasuk 2 kata ganda berarti musanna muannas. Sampai sini paham? Oke, next. Begitu juga jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim rumusannya apa? Ditambahin waw dan nun di belakangnya. Kalau zaidun 1, zaidani 2. Berarti kalau zaidunnya ada banyak, berarti tambahin waw dan nun belakangnya. Zaiduna. Nah, contoh misalkan dalam kalimat akala zaiduna, berarti ada banyak yang bernama Zaid telah makan, telah melakukan pekerjaan itu makan. Nah, sekarang fa'ilnya mana? Oh, berarti fa'ilnya adalah Zaid. Zaidnya ada banyak, tapi ini yang bernama Zaid. Misalkan dalam suatu kumpulan yang bernamanya Zaid itu ada 3 atau 4. Nah, mereka telah melakukan pekerjaan itu makan. Maka yang namanya Zaid ini telah melakukan pekerjaan. Mereka adalah subjek atau fa'il. Nah, sekarang dia termasuk macam fa'il yang mana? Termasuk nama orang. Berarti nama orang itu termasuk ke dalam macam isim zohir. Nah, isim zohir yang mana? Oh, ternyata ada waw dan nun di belakang nih nama Zaidnya nih. Oh, berarti dia termasuk banyak, yaitu jamak. Nah, sekarang gendernya apa? Oh, laki-laki, jamak muzakkar. Gampang bukan? Nah, begitu juga di dalam perempuan. Kalau misalkan perempuan, jamak muannas salim, tambahin alif dan ta perahu. Nih, kayak contoh ini. Tuh, Fatimatun. Tadinya kan Fatimatun tuh tak bulat.
Nah sekarang taknya ditambahin alif dan tak perahu di belakangnya. Jadi akalat Fatimatun. Nah, seperti itu. Gampang kan? Nah, sekarang nih masuknya ke jamak taksir. Jamak taksir ini nggak ada rumusannya sama sekali. Harus dihafal. Ustadz kasih contoh. Ikhwanun. Ikhwanun itu adalah saudara laki-laki. Nah, itu berasal dari kata apa? Dari kata akhun. Kalau misalkan kalian pernah dengar, akhi, gimana kabarnya? Nah, akhi itu adalah saudaraku laki-laki. My brother. Nah, akhi itu. Kalau ikhwanun berarti itu brothernya banyak. Ya kayak gitu. Contohnya akala ikhwanun. Nah, akhoni ikhwanun. Nah, akhwani ikhwanun. Akhun artinya brother, akhwani dua brother, ikhwanun berarti brothernya ada banyak. Oke, sampai sini paham ya? Oke, akal ikhwanun berarti saudara-saudara laki-laki tersebut itu sedang melakukan pekerjaan, itu adalah makan. Sekarang failnya mana? Yaitu saudara-saudara laki-laki itu, yaitu ikhwanun. Nah, ikhwanun ini termasuk jamak. Jamaknya seperti apa? Yaitu jamak taksir. Nah, begitu juga jamak taksir limuannas. Ini tadi jamak taksir muzakkar ya. Muzakkar laki-laki. Nah, kalau muannas perempuan. Nah, sekarang yang perempuan nih kita. Nah, akalat akhwatun. Nah, akhwatun itu asal katanya dari apa? Ukhtun. Kalau kalian biasa dengar itu ukhti. Ukhti, gimana kabar ukhti? Nah, seperti itu. Ukhti itu my sister, satu orang. Tapi kalau 2 dan 3, nah kalau yang ini akhwatun itu adalah lebih dari 2 sisternya. Nah, seperti itu. Berarti dia melakukan makan. Telah melakukan makan sister tersebut. Saudara-saudara perempuan. Oke ya, jadi akhwatun ini termasuk fa'il. Fa'ilnya fa'il apa? Yaitu fa'il isim zohir. Isim zohir apa? Yaitu jamak taksir muannas. Sampai sini paham? Oke, barusan kita sudah ngebahas tentang macam fa'il yang pertama, yaitu isim zohir. Nah, sekarang kita masuk ke macam fa'il yang kedua, yaitu isim domir atau isim mudmir, yang artinya adalah kata ganti orang. Nah, di dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu hampir sama semuanya. Itu ada 3 kata ganti orang, yaitu orang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau orang pertama itu adalah saya, kami. Kalau orang kedua, orang yang pertama itu orang yang berbicara. Nah, kalau orang yang kedua, kalau di dalam bahasa Arab itu disebut adalah lawan bicaranya. Ini kalau di dalam bahasa Arab ya. Kalau orang ketiga itu termasuk orang yang sedang dibicarakan, orang yang nggak ada, tidak nampak tapi sedang dibicarakan. Nah, itu orang ketiga. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu ada jenis kelaminnya, kemudian ada kuantitinya. Misalkan yang sedang dibicarakan itu siapa? Laki-laki kah, perempuan kah? Kemudian berapa orang yang sedang dibicarakan? Nah, gitu. 1 orang kah, 2 orang kah, atau banyak? Nah, seperti itu ya. Makanya di sini dalam bahasa Arab itu ada jamak, double, dan tunggal. Oke, kita masuk ke dalam teknisnya aja. Ini ya, ini secara rinciannya. Ini rinciannya. Oke, next saja. Kita langsung masuk ke contoh macam-macam fa'il isim mudmir atau isim domir. Oke, itu di dalam bahasa Arab itu dibagi dulu. Nah, pertama ghaibun, ghaibani, ghaibune. Kemudian ghaibatun, ghaibatani, ghaibat. Nah, ini mukhatabun, mukhatabani, mukhatabun, mukhatabani, mukhatabuna, itu juga dibedakan. Nah, mukhatabatun, mukhatabatani, mukhatabat, itu juga dibedakan. Ini Ustaz buletin dulu deh ya. Oke, ghaibun berarti adalah orang keberapa? Ghaib itu apa sih? Ghaib itu adalah orang yang tidak nampak, yang tidak hadir. Berarti kan abstain dia, tidak nampak. Nah,
berarti adalah orang ketiga yang sedang dibicarakan. Nah, lihat, perhatikan. Ada ghaibun, ada ghaibatun. Kalau ghaibun tidak ada ta marbutoknya. Kalau ghaibatun tak ada tak marbutoknya di belakang. Kalau ghaibun berarti dia laki-laki. Ya sedang dibicarakan dia tapi laki-laki satu orang. Kalau ghaibani dia laki-laki dua orang. Ingat ya, ghaibani di belakangnya ada alif dan nun. Oke. Ghaibuna ada wawu dan nun di belakangnya itu sedang dibicarakan mereka, orangnya tidak ada, berarti mereka laki-laki ya banyak. Nah, itu sedang dibicarakan. Nah contohnya ghaibun dia laki-laki ya. Akala, kenapa akala? Karena di dalam fiil kalau misalkan itu tidak disebutkan kata gantinya, cuman akala. Kadang disebutkan namanya akala Muhammadun, Muhammad telah makan, atau yakulu Muhammadun, Muhammad sedang makan. Berarti kan misalkan contoh Ustadz sama siapa gitu, sama si A, Ustadz sedang ngobrol, Muhammad lagi ngapain? Oh Muhammad sedang makan tuh orangnya. Atau misalkan Ustadz lagi berbicara sama orang kedua, Ustadz orang pertama, orang kedua, Muhammad orang ketiga, Muhammad tidak nampak gitu. Ustadz bertanya kepada orang kedua, Muhammad sedang apa sekarang? Oh Muhammad sedang makan. Berarti di sini yakulu Muhammadun atau akala Muhammadun, karena sedang dibicarakan orangnya. Oke ya, akala. Makanya kemudian ghaibani. Ghaibani berarti kan ditambahkan alif dan nun. Nah yang tadinya akala jadi akala, kok tidak ada nunnya? Memang kaidah di dalam bahasa Arab kalau masuk fi'il, ini kata kerja ya, kata kerja lampau nunnya hilang. Nah seperti itu. Jadi akala yang harusnya kan akala nih, tapi di dalam kaidah bahasa Arab untuk kata kerja lampau nunnya hilang. Kalau untuk kata kerja yang sedang dan akan atau future itu ada, ditambahkan alif dan nun. Contoh yang tadinya yakulu jadi yakulani. Oke ya, paham ya. Terus berarti yakulani artinya apa? Dia atau mereka dua orang sedang makan. Mereka itu adalah orang yang tidak nampak atau yang sedang dibicarakan orang ketiga. Nah seperti itu, mereka sedang makan. Yakulani, mereka itu dua orang ya maksud di sini ya. Nah terus yang ghaibuna itu hum. Nah, lihat ada huwa, huma, hum. Nah hum ini artinya adalah mereka. Kalau huwa artinya dia, huma dia atau mereka dua orang. Kalau hum mereka itu lebih dari dua orang. Nah, kalau hum berarti ditambahkan apa? Wawu dan nun. Nah kalau misalkan di dalam fiil kata kerja lampau itu nunnya hilang, jadi akalu, harusnya akaluna kan. Nah tapi kalau di kaidah di dalam bahasa Arab kata kerja lampau nunnya hilang jadi akalu. Nah kalau kata kerja yang sedang atau akan dikerjakan, nun wawu dan nunnya ada, yakuluna. Jadi mereka sedang makan atau mereka telah makan. Ghaibatun. Oke, kita masuk ke ghaibatun. Ghaibatun berarti hiya. Hiya itu dia. Dianya itu perempuan yang sedang dibicarakan, orang ketiga juga. Nah, di ini ditambahkan tak kalau misalkan perempuan. Nah, kalau misalkan kata kerja lampau, ya lampau itu taknya di belakang. Jadi akalats. Kalau misalkan yang sedang atau future, taknya itu di depan, jadi takulu. Nah, ini hampir sama dengan anta. Mana anta? Oh, di bawah. Ya, takulu dan takulu. Takulu ini bisa untuk perempuan, dia perempuan, atau takulu kamu. Ya, takulu itu kamu makan atau takulu dia makan, itu hampir sama kaidahnya. Oke, next. Ini nggak usah terlalu pusing ya, karena nanti soalnya insya Allah gampang kok. Nanti bentuknya seperti apa, nanti teknisnya akan Ustadz bicarakan ke kalian bentuk soal-soalnya, karena ini memang agak ngejelimet
kalian pasti pusing, tapi nggak apa-apa, kita belajar aja dulu yang penting, biar supaya kalian paham dulu. Oke, karena ini kata ganti orang. Kemudian huma ghaibatani. Huma itu artinya mereka, dua orang perempuan yang sedang dibicarakan. Oke, jadi tambahannya apa? Tambahan alif dan nun di belakangnya, tapi taknya tetap ada. Kalau misalkan kata kerja lampau jadi akal apa, akalata. Terus kalau misalkan yang sedang atau future, takulani. Nah, kalau misalkan ghaibatun itu hunna, bacanya hunna. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum. Nah, itu udah hafal kan? Karena ini kata ganti orang yang pernah kita pelajari di kelas 7 kemarin. Oke, kalau hunna itu akalna. Nah, kalau misalkan fi'il mudhari'nya atau kata kerja yang sedang atau akan itu takulna. Kemudian mukhatabun. Mukhatabun itu artinya apa? Mukhatabun itu adalah orang kedua yang sedang diajak bicara. Oke, mukhatabun dan mukhatabatun. Mukhatabun itu adalah orang yang sedang diajak nih, mukhatabun dengan mukhatabatun itu gendernya beda. Kalau mukhatabun itu laki-laki, mukhatabatun karena ada tak marbutnya di belakang, dia gendernya perempuan. Itu sedang diajak bicara. Kalau sekarang kita masuk ke gender yang laki-laki dulu. Ya, gender laki-laki dulu. Ini mukhatabun. Ya, artinya kamu, anta yang sedang diajak perempuan, diajak berbicara, kamu. Bagaimana kamu kabarnya? Nah, seperti itu. Berarti dia termasuk kalau misalkan masuk ke kata kerjanya seperti apa? Itu akal tah? Apakah kamu telah makan? Nah, tak kulu, kamu sedang makan? Nah, seperti itu artinya. Kalau mukhatabani, sama ditambahkan alif dan nun. Kalau misalkan antuma, ya kan, mukhatabani itu antuma. Ya, akal tuma ditambahin mimnya, akal tuma. Terus kalau misalkan mukhatabani, kalau misalkan kata kerja yang sedang atau future itu takulani. Antuma takulani, kalian telah sedang makan, kalian berdua. Nah, mukhatabuna, antum. Antum artinya apa? Antum, kalian. Nah, yang sedang diajak bicara kalian tuh banyak, laki-laki tapi. Jadi kalau misalkan kata kerja yang lampau jadi akaltum. Terus kalau misalkan yang sedang dikerjakan jadi takuluna, antum takuluna, antum akaltum. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke mukhatabatun. Anti itu artinya kamu perempuan. Anti akalti, anti takulina. Anti akalti artinya adalah kamu telah makan. Anti takulina, kamu sedang makan atau kamu mau makan. Nah, seperti itu. Antuma mukhatabatani. Antuma di sini sama seperti yang laki-laki. Tapi kalau di sini itu bergender perempuan. Contohnya itu akaltuma takulani. Sama seperti ini. Oke. Kalau mukhatabatun itu adalah kalian banyak untuk gender perempuan, yaitu antunna jadinya. Kalau misalkan kalian manggil kalian, tapi yang perempuan manggilnya antunna. Kalau misalkan kalian laki-laki banyak, manggilnya antum. Kamu, bahasa Arabnya apa? Anta untuk para laki-laki. Kalau yang perempuan kamunya, kamu untuk bergender perempuan apa? Anti. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, mutakallimun. Ini ada dua. Mutakallim itu adalah orang yang sedang berbicara. Ini kayak Ustadz, ya kan? Yang sedang berbicara itu ada dua kalau di bahasa Arab. Itu ana, saya, atau nahnu, yaitu kami. Ana itu adalah saya, ana. Atau ane, kalau misalnya biasa orang-orang ngomong gitu, Kak. Ane mau pergi, berarti kan dia yang berbicara. Atau nahnu, kami. Nah, kalau ana berarti akaltu. Ana akaltu, saya telah makan. Atau ana akulu atau ana akulu. Ana akulu, saya mau makan atau saya sedang makan. Nah, terus yang terakhir,
Nahnu artinya kami atau kita. Nah, nahnu akalna, kami telah makan. Nahnu nakulu, kami mau makan atau kami akan makan. Oke, sampai sini paham ya? Oke, nanti kalau misalkan agak kurang paham tentang ini, kalian bisa bertanya kepada Ustadz langsung ya. Nggak usah sungkan dan nggak usah malu, oke ya? Oke, next. Nah, ini tentang naibul fa'il ya. Nanti kita akan belajar tentang naibul fa'il di kesempatan selanjutnya. Oke, sampai sini. Jikalau ada yang kurang paham tentang pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, silakan kalian untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ustadz ya. Oke, mungkin itu aja pembelajaran kita tentang fa'il beserta macam-macamnya. Ingat ya, macam-macam fa'il itu ada dua. Dan dua itu dia beranak lagi. Oke, mungkin itu aja dari Ustadz. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bertanya kepada Ustadz jika kalian kurang paham tentang pelajaran ini. Oke, see you next time. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terakhir Ustadz ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.